Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Salam berjumpa kembali. Di sini saya akan membahas tugas review buku ke-9. Sebelum itu, saya memperkenalkan nama lengkap saya, Paulus Kulobora, kelas B semester 7, reguler sore, dengan mata kuliah perencanaan dan kebijakan sosial, dengan tema ideologi, etika, dan kebijakan. Mendefinisikan konsep dan konteks kebijakan. Yang pertama, penafsir dalam sejarah, refleksi atas pertanyaan loyalitas. Pergantian budaya muncul bersamaan dengan upaya di tahun 1990-an untuk mengeksplorasi proses transformasi yang dihasilkan dari konflik formasi budaya yang berkelanjutan. Belokan ini memiliki pengaruh yang besar dalam studi penerjemahan dan tercermin dalam penelitian yang melampaui aspek linguistik untuk mengedepankan realitas ekstralinguistik, suatu masalah yang mendapat perhatian khusus menyangkut analisis hubungan antara ideologi dan atau kekuasaan dan aktivitas penerjemahan. Cronin pada tahun 2002 adalah salah satu sarjana pertama yang merefleksikan pengaruh perubahan budaya dalam menafsirkan studi, menyatakan bahwa disiplin diperlukan untuk menjawab pertanyaan tentang kekuasaan dan memasukkan teori kelas, jenis kelamin, ras, dan agama dalam analisis kinerja lisan, menggunakan contoh-contoh dari sejarah kolonial. Dia menjelaskan dua sistem penafsiran, otonom dan heteronomos. Dalam sistem pertama, penjajah melatih subjek mereka sendiri dalam bahasa yang terjajah, dan dalam sistem kedua, penerjemahan lokal direkrut, terkadang bahkan dengan kekerasan. Pendekatan terhadap perekrutan penerjemah ini mencerminkan masalah kontrol oleh otoritas kolonial dan, seperti yang akan dibahas dalam bab ini, membantu menjelaskan sebab politik yang mempengaruhi perubahan sisi penafsir. Karya Cronin bisa dibilang membuka jalan baru untuk studi ideologi dalam menafsirkan studi seperti yang akan dibahas dalam bab ini, membantu menjelaskan penyebab politik yang mempengaruhi perubahan sisi penafsir. Munculnya pendekatan ideologis menjadi sangat relevan dalam beberapa tahun terakhir, baik dalam interpretasi layanan publik maupun dalam penerjemahan dan interpretasi untuk lembaga internasional. Aktivitas penerjemah di zona perang dan konflik juga menarik minat yang signifikan. Monarki Spanyol berusaha untuk melatih penerjemahnya sendiri dengan mengirimkan pemuda Spanyol ke luar negeri agar mereka belajar bahasa dan budayanya. Oleh karena itu perlu untuk menggabungkan pelatihan jangka panjang dengan perekrutan perantara lokal yang seringkali sangat dicurigai karena mereka melayani semua partai Eropa dan latar belakang budaya mereka berbeda. Yang kedua, penerjemah dalam kisah penaklukan dan penjajahan.
Kasus-kasus yang dibahas di bagian ini mencerminkan kebutuhan akan kekuatan politik untuk menghasilkan kerangka kepercayaan dan keamanan dalam penyebaran mediasi antara budaya. Kerangka kerja ini adalah suatu yang akan dikembangkan selama bertahun-tahun dan didukung oleh kebijakan bahasa yang terdiri dari penunjukan penerjemah dan juru bahasa dari anggota keluarga yang sama, di mana profesi ini menjadi tradisi. Namun, perekrutan penerjemah selama penemuan dunia baru harus diimprovisasi. Dalam konteks tersebut, setidaknya di awal, penangkapan penduduk asli yang dapat mengemban tugas komunikasi adalah praktik umum di kalangan penjelajah Spanyol dan juga di antara orang Portugis. Praktik ini memiliki resikonya sendiri, yaitu para tawanan jelas-jelas berusaha melarikan diri atau mengkhianati para penculiknya. Pada kesempatan lain, mereka melayani majikan baru mereka dengan setia seperti yang terlihat pada kasus Malinche yang berada di bawah pemerintah Cortés. Malinche adalah simbol pengkhianatan bagi orang-orang Meksiko dengan alasan bahwa dia menyangkal akarnya sendiri untuk membantu musuh, namun dia mengingat perasaan kagum di antara orang Spanyol karena fleksibilitas dan keterampilan adaptasinya. Cortés juga menerapkan praktik penafsiran tidak langsung dengan menggunakan dua penafsir berturut-turut sesuai dengan ajaran agama Spanyol. Mereka yang akan melayani sebagai penerjemah harus pindah ke iman Katolik melalui upacara baptisan, di mana mereka akan menerima nama Kristen yang baru. Ini adalah bentuk pembatalan asal-usul asing mereka yang tidak hanya berfungsi sebagai tanda dominasi satu budaya atau atas budaya lainnya, tetapi juga sebagai dukungan psikologis terhadap yang terjajah maupun terhadap penjajah. Yang pertama, memasukkan orang lain ke dalam model religius mereka, sedangkan yang kedua merasa dilindungi oleh kekuatan baru. Peran perantara lain yang muncul dalam proses penjajahan Spanyol dan patut mendapat perhatian adalah Capitan de Emugos yang telah menjadi subjek penelitian oleh Payas pada tahun 2012 dan Alonso Araguas pada tahun 2012. Menurut Payas, pada tahun 2012, seperti yang telah kita lihat pada contoh di atas, sistem yang digunakan untuk merekrut penerjemah dalam tindakan penaklukan dan penjajahan lahir sebagai sistem yang heteronom, bahkan menggunakan langkah-langkah penegakan hukum, dan mereka berkembang menjadi sistem untuk menjamin kesetiaan yang diperlukan kepada penguasa yang relevan. Yang ketiga, penerjemah dalam administrasi dan diplomasi dalam pelayanan kekuatan Eropa. Seperti telah disebutkan, sepanjang sejarah kekuatan politik telah mengelilingi diri mereka dan melayani mereka yang mewakili kepentingan mereka. Perintah memahami bahwa untuk mencapai tujuan politik mereka, baik dalam bentuk perluasan teritorial atau komersial, semua personel administratif, militer, dan diplomatik harus tetap setia kepada tujuan. Untuk menjamin kelangsungan kekuasaan, komitmen ini disegel melalui kesepakatan politik antara raja, bangsawan yang juga
yang juga di militer, dan pendeta strata yang mempertahankan gagasan kerajaan berdasarkan agama Kristen, yang merupakan cara memahami manusia dan dunia. Ciri-ciri utama Kristiani yang terletak pada universalitas aturan dan otoritas mereka, diwakili oleh kekuatan temporal dari raja atau mahkota yang dia wakili, dan oleh kekuatan spiritual dari paus. Kekuatan duniawi tetap dilegitimasi oleh kekuatan ilahi. Contoh, imperialisme politik ini diidentifikasi dalam praktik raja-raja Katolik menjelang akhir abad ke-15. Strategi pernikahan kerajaan mereka secara substansial mengubah peta politik Eropa dan wilayah baru yang melekat pada kerajaan Spanyol. Dipaksa untuk meningkatkan aktivitas diplomatik mereka. Dengan cara ini, jaringan kedutaan muncul di pengadilan utama Eropa yang memiliki misi negosiasi dan penandatanganan perjanjian. Jaringan diplomatik ini berkembang di bawah Charles V yang mewarisi kerajaan luas, multibahasa, dan multikultural. Wilayahnya mencakup sebagian besar Eropa Barat serta wilayah dunia baru. Komunikasi antar wilayah dilakukan secara tertulis oleh para diplomat itu sendiri, menunjukkan penguasaan beberapa bahasa, terutama Latin, Prancis, dan Italia. Faktanya, selama abad ke-15 dan ke-16, tugas penerjemahan merupakan bagian integrasi dari peran diplomat itu di abad ke-18, ketika terjemahan ini dan interpretasi mulai menjadi profesional dan menjadi jelas terpisah dari peran seorang diplomat. Pada periode ini bahasa Latin sudah tidak digunakan lagi sebagian besar dalam praktik lisan, yang menyebabkan bahasa Prancis dan Italia menjadi bahasa yang disukai dalam pertemuan diplomatik. Meskipun utusan Kekaisaran Romawi Suci terus menggunakan bahasa Latin, seperti yang dilakukan oleh utusan Polandia dan kadang-kadang orang dari Portugis dan Swedia. Namun mengingat skala wilayah multikultural yang disatukan di bawah kerajaan Spanyol pada awal abad ke-16, perlu untuk mengembangkan sekretariat penafsiran bahasa dibentuk pada tahun 1527 yang dapat dianggap sebagai salah satu model Eropa pertama dalam organisasi layanan linguistik. Di garis depan layanan ini dinobatkan sebagai seorang Latinist yang terkenal. Gratian memulai dinasti penerjemah untuk melayani kerajaan Spanyol. Tanggung jawab sekretariat bahasa diteruskan dari generasi ke generasi selama 200 tahun. Administrasi Spanyol menggunakan banyak sekretariat bahasa tergantung pada wilayah dan masalah, dan mereka lebih dari sekedar penerjemahan. Mereka menjadi saksi dokumen, mengidentifikasi kemungkinan pemalsuan dokumen, membandingkan terjemahan lain, dan beberapa campur tangan dalam mengartikan dokumen, menulis laporan, atau menjadi informan. Seluruh keluarga dapat dipekerjakan dalam layanan tertentu dalam kapasitas profesional, apakah itu di militer atau sebagai penasehat raja. Hal yang sama juga berlaku untuk layanan terjemahan. Ketika anak tumbuh di lingkungan pengadilan, jauh lebih mudah bagi mereka untuk mempelajari adat istiadat dan protokol kompleks pengadilan yang didominasi oleh struktur kekuasaan hierarkis daripada mempekerjakan orang dari luar.
Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati kita semua.